Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Gina Fauzia dengan NIM J1D024039 kelas A angkatan 2024. Di sini saya akan menjawab secara lisan ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila. Soal yang pertama, di sini saya akan mengimplementasikan salah satu nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengambil satu nilai Pancasila, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Cara saya mengimplementasikannya yaitu dengan cara yang pertama, beribadah sesuai agama. Karena saya beragama Islam, maka saya melaksanakan sholat sebagai bentuk ibadah saya. Yang kedua, menghormati rumah atau tempat ibadah. Contohnya itu seperti menjaga kebersihan dan ketertiban tempat ibadah, yaitu seperti masjid ataupun musola. Yang ketiga, toleransi terhadap perbedaan agama, yaitu seperti menghargai teman atau tetangga kos yang berbeda agama, tidak menghina apalagi melecehkan. Yang keempat ataupun yang terakhir, membina kerukunan hidup antar umat beragama. Untuk soal yang kedua, nilai Pancasila yang sudah saya terapkan dalam dunia akademik sebagai mahasiswa, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menghormati dan toleransi terhadap agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu dengan mencintai sesama manusia dan tidak semena-mena, meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Yang ketiga, persatuan Indonesia, menghargai perbedaan dan menjalin persatuan. Contohnya dalam pertemanan dari berbagai daerah dan berbeda bahasa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu menghargai kebebasan berpendapat dan musyawarah seperti halnya dalam kerja kelompok. Yang kelima atau yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjaga keadilan sosial dengan memberikan dan menerima hak-hak bagi mahasiswa. Contohnya seperti meminjam buku di perpustakaan dan mengikuti ujian tengah semester. Untuk soal nomor 3, implementasi identitas nasional yang selalu saya junjung di masyarakat, yaitu yang pertama, selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menghormati keberagaman. Yang ketiga, mencintai produk dalam negeri. Yang keempat, menyebarkan informasi positif tentang Indonesia. Dan yang kelima, berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Untuk soal nomor 4, yaitu salah satu contoh nyata dari konstitusi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai contoh konstitusi, yaitu yang pertama, dokumen tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi tertulis yang menjadi sumber hukum utama dalam penyelenggaraan negara. Yang kedua, pembagian kekuasaan. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang ketiga, hak asasi manusia. Konstitusi ini menjamin hak asasi manusia yang tercantum dalam pasal-pasal tertentu. Dan yang keempat, prosedur perubahan. Undang-Undang Dasar 1945 dapat diubah melalui proses amandemen yang ditentukan secara jelas, menunjukkan bahwa meskipun konstitusi bersifat tetap, ia tetap fleksibel untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan yang kelima ataupun yang terakhir, kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, menegaskan bahwa kekuasaan negara dilaksanakan atas nama rakyat.
Untuk soal nomor 5, contoh nyata hak dan kewajiban yang sudah saya lakukan dalam dunia akademik sebagai mahasiswa yaitu hak mahasiswa. Hak saya untuk mengikuti perkuliahan, mengakses fasilitas kampus, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat tentang kegiatan akademik di dalam kampus. Kewajiban mahasiswa: menghormati dosen dan sesama mahasiswa, mematuhi peraturan akademik, ikut serta dalam kegiatan akademik seperti UTS dan UAS, dan menjaga nama baik alma mater. Selanjutnya soal nomor 6, contoh-contoh real cara berdemokrasi yang tidak menyalahi aturan. Yang pertama, pemilihan umum, yaitu mencoblos pada saat pemilihan adalah bentuk partisipasi paling dasar dalam demokrasi. Kampanye yang damai dan mengawasi proses pemilu. Yang kedua, penggunaan media sosial, yaitu menyampaikan aspirasi dan mengkonfirmasi informasi. Yang ketiga, bergabung dengan organisasi masyarakat. Yang keempat, mengikuti diskusi publik. Dan yang kelima, menyampaikan pengaduan ke lembaga terkait apabila adanya penyimpangan. Untuk soal yang terakhir yaitu nomor 7, hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu sebagai manusia, yang bersifat universal atau telah ada sejak lahir, dan tidak dapat dicabut. Konsep ini menekankan bahwa setiap orang memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara dan masyarakat. Dalam konteks sosial, hal ini penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Ketika kita menghormati hak orang lain, kita turut menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi dan kedamaian dalam interaksi sosial. Sekian jawaban soal-soal ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.